Guys, ini adalah kisah cinta, persahabatan, dan ujian hidup di dunia remaja guys. Masa-masa SMA yang katanya adalah masa paling indah. Cerita berlatar di bangku SMA. Kita diperkenalkan dengan duo Hana yang duduk di kelas yang sama. Ini adalah Kim Hana. Dia adalah wanita tercantik dan juga pintar guys. Sifatnya yang ceria dan manis membuatnya populer di sekolah. Ini adalah Dohana. Dia cantik namun pendiam. Meski tak banyak bicara, namun Dohana ini adalah wanita yang sangat baik dan tulus. Karena Kim Hana dan Dohana memiliki nama yang sama, seorang wanita tomboy pecinta games bernama Boram memanggil mereka dengan cara yang berbeda. Kim Ha untuk Kim Hana dan Doha untuk Dohana. Oke ya guys, inilah 3 sahabat yang akan berjuang melewati masa-masa remaja di bangku SMA. 너는 도하나처럼, 너는 김하나처럼 살아. 오빠 있어? 응. 보여줄까? 우리 오빠. Tunggu dulu guys. Nggak lengkap rasanya jika masa SMA ini hanya berkisah tentang wanita saja ya kan ya. Kita kenalan dulu dong dengan 3 pria tampan pelengkap cerita ini. Ini adalah Hamin. Dia tampan dan terlalu friendly. Dia juga pintar dan ceria sehingga banyak gadis yang menyukainya. Ini adalah Siwoo. Dia tampan namun sangat pendiam. Dia hanya bicara hal yang penting saja. Itu pun dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau yang pecicilan ini adalah Kihyun. Iya, kayak sifat kamu. Meski pecicilan, namun Kihyun ini sangat baik dan seorang gamers handal guys. Nah oke ya, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Suatu hari Boram dan Doha sedang jalan bersama. Mereka tak sengaja melihat Kim Ha dan Hamin. Kim Ha dan Hamin ini memang sangat dekat, bahkan digosipkan pacaran guys. Boram pun datang menghampiri dan bertanya apakah mereka berdua sedang pacaran. Dengan sigap mereka menjawab tidak. Hamin mencoba mengalihkan pembicaraan dan dengan spontan mengajak Doha berkencan. Hal ini sempat membuat Doha terdiam karena ia juga menyukai Hamin. Boram langsung menepuk bahu Hamin dan memintanya untuk tidak menggoda Doha. Yap guys, Hamin ini memang suka menggoda wanita sehingga banyak yang baper padanya. Itu juga yang membuat Doha dan Kim Ha menyukai Hamin secara diam-diam. Selain nama yang sama, duo Hana ini juga menyukai pria yang sama guys. Pernah nggak kalian kayak gini? Lanjut ya, saat duo Hana pulang sekolah bersama, Kim Ha mengatakan bahwa Hamin menyukai seseorang. Doha lantas mengatakan bahwa bisa saja orang tersebut adalah Kim Ha. Kim Ha mengatakan bahwa tak ada yang tahu siapa wanita yang disukai Hamin karena ia tak pernah memberitahunya pada siapapun. Kim Ha juga mengatakan bahwa dirinya jarang chattingan sama Hamin. Tapi beberapa saat kemudian Kim Ha mendapat pesan dari Hamin guys, dan ternyata mereka sering chattingan. Hal itu membuat Doha kecewa dan cemburu dalam diam. Dia tidak bisa mengungkapkan bahwa dia juga menyukai Hamin. Ditambah lagi, dia sadar bahwa Kim Ha juga menyukai orang yang sama. 너 폰 고장났댔지? 나 걔랑 연락 잘 안 하는데. Nah guys, biar lebih enak nih ya, kita sebut saja duo Hana, Boram, Hamin, Siwoo, dan Kihyun ini dengan 6 sejoli. Oke? Keesokan harinya, 6 sejoli ini membahas tentang pria anonim yang menyatakan cintanya. Ternyata beberapa waktu lalu sempat viral ada seorang pria yang menyatakan cintanya pada Hana di mading. Siapa dia? Entahlah. Boram menganggap bahwa Hana yang dimaksud adalah Kim Hana karena dia sangat populer di sekolah. Kim Hana membantah dan mengatakan bahwa bisa saja Hana yang dimaksud adalah Dohana. Boram lalu menebak bahwa pria anonim itu adalah Hamin karena Hamin sangat dekat dengan Kim Ha. Doha merasa cemburu dan ikut bertanya pada Hamin apakah benar bahwa dialah pria anonim tersebut. Sambil menatap Doha, Hamin mengatakan, apakah kau khawatir? Sontak saja hal tersebut membuat Doha terdiam guys. Saat menuruni tangga seorang diri, Doha tak sengaja mendengar percakapan siswa lain yang menuduhnya meniru Kim Ha. Mereka mengatakan bahwa lip tint maupun dompet yang duo Hana miliki benar-benar sama. Karena Kim Hana lebih populer, mereka menuduh Dohana lah yang menirunya. Karena kesal dengan perkataan itu, Dohana langsung menghampiri dan memarahi mereka. 도하나가 누군데? 나?
Saat nongkrong di kafe, Kim Ha menunjukkan lip tint yang baru dibelinya. Ia mengatakan bahwa ia sangat menyukai lip tint yang direkomendasikan Doha. Sontak saja Doha teringat dengan kejadian di tangga di mana para siswa menggosipkannya meniru Kim Ha. Di sini kita jadi tahu guys, bahwa secara tidak langsung Kim Ha lah yang meniru Doha. Doha juga melihat dompet Kim Ha yang ternyata memang mirip dengan dompetnya. Hal ini membuat Doha sedikit curiga. Jangan-jangan Kim Ha benar-benar menirunya. Saat Boram mengatakan bahwa ia juga membeli lip tint yang sama, Doha pun langsung tersadar bahwa mana mungkin Kim Ha menirunya. Mereka adalah sahabat, maka wajar saja jika memiliki barang yang sama. 똑같은 거 쓰고 지갑도 똑같은 거 쓰고 너가 추천해준 틴트 쓰는 중. 이거 되게 좋던데? Keesokan harinya, bimbingan konseling pun dilakukan. Para siswa diminta satu persatu datang ke ruang BK untuk mengatakan impian mereka di masa depan. Ketika itu, Kim Hana sudah duluan ke ruang BK dan entah apa impian yang ia katakan kepada guru. Setelah Kim Hana, lalu Dohana lah yang masuk ke ruangan tersebut. Dohana mengatakan bahwa ia ingin masuk ke sekolah seni karena ia gemar menggambar. Dengan spontan, guru tersebut mengatakan bahwa impian Doha sama persis dengan Kim Ha. Hal ini membuat Doha terdiam dan berpikir, jangan-jangan memang dirinya lah yang meniru Kim Hana secara tidak sengaja. Bingung dengan keadaan yang ada, tiba-tiba kita mendapat kabar buruk dari Boram guys. Yap, ia baru saja diputuskan oleh pacarnya. Hal ini membuat Boram sedih dan menangis segugukan. Gitu ya. 마. 네가 울면. Melihat temannya sedang putus cinta, Doha pun mengesampingkan kebingungannya. Mereka menghibur Boram dengan makan dan main game bersama. Mereka juga menyerang akun sang mantan pacar agar kekesalan Boram terbalaskan. Kebersamaan mereka membuat Boram lengah dan lupa akan kesedihannya. Dalam waktu singkat, ia kembali ceria dan move on. 야, 너 진짜 못한다. 더. 야 됐어 봐봐 웃기게 하나 둘셋 한 번 더. Ketika Dohana, Boram, dan Ki-hyun sedang membeli es krim di minimarket, seorang pegawai tampan bernama Andi menyapa mereka guys. Boram langsung terpana dan jatuh cinta dengan pesonanya. Andi memperkenalkan dirinya sebagai abang dari teman mereka. 형이야, 형. 니네 친구 형. 아, 진짜요? Saat nongkrong, mereka menebak siapakah teman yang dimaksud. Karena sedikit mirip dengan Hamin, mereka pun menyimpulkan bahwa Andi adalah abangnya Hamin. Ditambah lagi, Ki-hyun dengan pede mengatakan bahwa hanya Haminlah yang memiliki abang. Boram yang kembali ceria kini terus mengoceh dan bercerita dengan semangat. Ia sangat berterima kasih kepada Doha dan Kim Ha karena telah menghiburnya. Ia bertekad untuk menjadi diri sendiri. Ia meminta Doha dan Kim Ha untuk jadi diri sendiri juga. Hal itu membuat Doha tersadar bahwa ia sama sekali tidak meniru Kim Ha. Mungkin saja kesamaan antara mereka hanyalah kebetulan semata ya kan guys. Ia bertekad untuk tak memikirkan hal itu lagi dan memilih untuk jadi diri sendiri. Pekan ujian pun dimulai. 6 sejoli ini terus belajar bersama untuk mempersiapkannya. Ya, walaupun hanya Kim Hana yang bersungguh-sungguh lah ya. Maklum lah ya kan guys, namanya juga siswi yang pintar. Boram dan Ki-hyun malah asik kabur untuk main game bersama. Ketika Doha duduk sendirian di perpustakaan, Hamin pun datang menghampiri. Di sini Hamin mengutarakan, apa coba? Iya, perasaannya dan mengajak Doha berkencan guys. Tanpa mendengar jawaban dari Doha, Hamin pun langsung nyosor mencumbu Kim Hana. 너 나 좋아해? 몰랐어? 예를 들면? 예를 들면 Sayangnya guys, adegan ini hanya hayalan Doha semata. Sayang banget. Doha pun pergi ke minimarket untuk membeli minuman. Di sini, Mas Andi mengatakan bahwa adiknya sangat menyukai Doha. Doha yang mengira bahwa Mas Andi ini adalah abangnya Hamin pun mengira bahwa Hamin juga menyukainya. Ia pun pergi ke tempat les Hamin, namun ternyata guys, Hamin sedang bersama Kim Hana. Yap, kekecewaan pun kembali menghampiri Doha. Ia hanya bisa tersenyum tipis untuk menutupi kecemburuannya. 나 주는 거야? 둘이 같이 있었네? 응, 같이 공부하고 있었지.
Jika kita sudah melihat sudut pandang si Doha, kini kita lihat sudut pandang si Kim Ha ya guys. Kim Ha memang menyukai Hamin. Meski mereka dekat, namun hubungan mereka berdua hanya sebatas sahabat. Terlepas urusan cinta, Kim Ha ini memang sangat rajin belajar. Dia cantik dan juga pintar. Meskipun ceria, namun ternyata hidup Kim Ha ini sedikit kaku. Dia menjadwalkan semua kegiatannya di dalam buku. Bahkan untuk mengikat rambutnya saja, ia memiliki jadwal tersendiri loh guys. Buku catatannya adalah jimat keberuntungan bagi dirinya. Usai ujian sekolah, guru pun membagikan hasil ujian mereka. Melihat nilainya, Kim Hana pun langsung menangis karena kehilangan 1 poin. Yap guys, hanya salah 1 loh ya. Begitu amat. Nilainya masih di atas 9, bahkan juga termasuk yang tertinggi di kelas. 공부 안 한 거 아니야. 니네 뭐 내기하냐? 괜찮아. 다음에 잘 보면 되지. Ki-hyun yang melihat Kim Ha lebay itu pun langsung memarahinya. Tak seharusnya Kim Ha nangis hanya karena nilainya kurang 1 poin. Kim Ha harusnya bersyukur karena nilainya masih jauh di atas mereka. Kim Ha yang dimarahi Ki-hyun pun langsung marah kembali. Ia mengatakan bahwa nilai tinggi sangat penting bagi dirinya. Di saat nangis itu guys, tiba-tiba Doha mengalami mimisan. Siwoo yang pendiam mendadak jadi khawatir melihatnya. Namun Hamin sang playboy langsung menolong Doha dan membawanya ke UKS. Di sini Kim Ha sedikit cemburu karena dirinya juga butuh dihibur. Usai sama-sama tenang, Ki-hyun dan Kim Ha pun berbaikan. Nah lanjut ya, Kim Ha sebenarnya merasa cemburu karena Doha dan Boram sangat dekat. Ia merasa diasingkan karena sering ditinggal oleh mereka. Ditambah lagi, ia baru tahu bahwa ternyata Doha dan Boram baru saja nonton bioskop bersama. Karena hal tersebut, Kim Ha pun merasa bahwa dia hanya sekedar teman, bukan sahabat di mata Doha dan Boram. Kim Ha yang kesal pun kini menjaga jarak dengan mereka. Melihat sikap Kim Ha yang menghindarinya, Doha pun menanyakan langsung pada Kim Ha, apakah ada yang salah sehingga Kim Ha terlihat menjaga jarak? Dengan senyuman palsu, Kim Ha pun mengatakan bahwa tak terjadi hal apapun. Doha sadar bahwa Kim Ha menyimpan sesuatu. Ia tak ingin sahabatnya itu memendamnya sendirian. Karena terpancing, Kim Ha pun marah dan mengungkapkan kekecewaannya. Ia kecewa karena merasa diasingkan oleh Doha dan Boram. Mendengar hal tersebut guys, Doha pun naik pitam dan mengatakan alasannya. Doha dan Boram tak pernah mengajak Kim Ha karena Kim Ha selalu sibuk dengan Hamin. Saat diajak pun Kim Ha sering menolak dengan alasan inilah ya. Doha tak pernah mempermasalahkan Kim Ha yang selalu menolak ajakannya. Namun kenapa Kim Ha justru merasa dialah yang diasingkan? 우리가 뭐 너랑 하민이랑 만난다고 안 된다고 할 사이도 아니고. 너네도 말 안 하잖아. 왜 하민이랑 약속 있는데 말을 안 했냐는 거지. 아니면 왜 그러는지 이유나 들어보자. 나 너랑 점심 먹기 싫다고 말한 적 없어. 그럼 빙빙 돌려 말하지 말라고. 그만해 얘들아. 보람아 잠깐만. 왜 그렇게 되는데? Mendengar hal tersebut, Kim Ha pun jadi sadar bahwa memang dirinya lah yang salah. Tak seharusnya ia mengatakan hal tersebut. Tiba-tiba guys, Boram nangis sekencang-kencangnya karena melihat Doha dan Kim Ha yang bertengkar. Ia benar-benar tak ingin berada di tengah-tengah itu. Melihat Boram menangis, Kim Ha dan Doha pun minta maaf dan menghiburnya. Yap, kini mereka pun kembali berbaikan. 중간에 끼게 하지 말란 말이야. 너네들 사이에 껴서 서운해도 되는 그런 사람이야? 이라서 2명 싸우면 1명은 꼭 나가리 된다고. Guys, yuk kita masuk cerita ke segi Siwoo ya. Si pria pendiam dan cool tentunya. Ternyata guys, Siwoo ini menyukai Doha. Diam-diam ia selalu memperhatikan Doha. Dari awal film kita juga bisa lihat bahwa Siwoo hanya memperhatikan Doha. Nah, suatu hari Doha dan Siwoo datang lebih awal ke sekolah. Hanya mereka berdua di kelas. Tentu saja hal ini membuat Siwoo senang dong ya kan. Doha pun menggambar wajah Siwoo di papan tulis. Dan hasil gambarnya pun difoto oleh Siwoo. Tak hanya itu, Siwoo bahkan menjadikan gambar tersebut sebagai wallpapernya. 왜 지금? Suatu hari, pekan olahraga pun akan dilaksanakan. Tanpa sepengetahuan Siwoo, Ki-hyun pun mendaftarkannya sebagai peserta basket. Hal itu karena Siwoo adalah mantan atlet basket guys. Bukannya senang, Siwoo justru marah pada Ki-hyun karena mendaftarkan namanya tanpa minta persetujuan. Di sini kita belum tahu ya guys, apa alasan Siwoo tiba-tiba membenci basket. Mengetahui bahwa Doha akan menjadi official tim basket, seketika Siwoo pun berubah pikiran dan bersedia jadi peserta.
Pertandingan pun dilangsungkan dan tentu saja tim Siwoo menang dengan mutlak. Tak hanya Siwoo, Boram yang jadi peserta gaming pun juga menang dengan mutlak. Ketika itu, seorang pesaing bernama Anto memberi selamat pada Boram dan mengelus kepalanya. Tentu saja hal ini membuat Boram kelepek-kelepek dong ya kan. Apalagi wajah si Anto ini sangat tampan. Iyalah namanya si Anto. Saat Boram berbunga-bunga, Ki-hyun justru terbakar api cemburu. Ternyata guys, selama ini Ki-hyun menaruh hati pada Boram. 다음에 또 같이 게임하자. Karena Boram menang dalam pertandingan, Boram pun mengajak para sahabat untuk makan dan karaoke bersama. Usai karaoke tersebut, tak sengaja mereka bertemu dengan Anto kembali. Anto meminta nomor HP Boram dan kembali mengelus kepalanya. Di sini kecemburuan Ki-hyun sudah pecah dan ia memarahi Boram. Di sela marah tersebut, Ki-hyun juga mengungkapkan bahwa ia menyukainya. Sontak saja hal tersebut membuat semuanya terdiam, termasuk si Boram. Karena malu, Ki-hyun pun langsung kabur, begitu juga dengan Boram. Lanjut cerita ya, suatu hari Doha pergi ke minimarket. Di sini ia baru sadar bahwa adiknya Mas Andi bukanlah Hamin, melainkan Siwoo. Berarti yang diam-diam menyukai dirinya adalah Siwoo. 내 동생 시우야. 남시우. 내 동생이 더 말없다고. 뭐 그래서 좋다 그러던데? 왜 다들 내가 민희 형인 줄 알고 있는 거지? Doha dan Siwoo pun janjian bertemu untuk membeli kado Hamin. Entah ada angin apa, tiba-tiba Siwoo bersikap romantis guys. Ia menelpon Doha dan memintanya menoleh ke belakang. Yap, Doha disuguhkan dengan pemandangan air mancur dan juga senyum manis dari Doha. 거기서 15발자국 걸어봐. Hal ini membuat hati Doha bergetar oleng guys. Kini Doha menyimpan sedikit ketertarikan pada Siwoo. Usai adegan romantis tersebut, mereka pun jalan berdua di taman. Ternyata guys, entah bagaimana ceritanya, si Boram dan Ki-hyun pun kini berpacaran. Mereka kencan perdana di sebuah taman yang ternyata adalah taman yang sama dengan Doha. Karena tidak ingin ketahuan, Boram dan Ki-hyun pun bersembunyi. Mereka tidak ingin sahabatnya tahu bahwa mereka sudah pacaran. Mereka juga sedikit bingung mengapa Doha dan Siwoo ada di taman berduaan. 애들 튀어. 어디로? 튀어. 아야 빨리. 아, 답 없어. 튀어. Tak hanya Boram dan Ki-hyun, Kim Ha dan Hamin ternyata juga ada di sana guys. Mereka juga bingung melihat Doha yang jalan bersama Siwoo. Mereka ikut senang karena duo pendiam ada kemajuan. Mereka benar-benar terlihat serasi. Saat berjalan itu, Doha melihat wallpaper HP Siwoo yang merupakan hasil gambarnya di papan tulis. Doha meminta Siwoo menghapusnya saja karena gambarnya sangat jelek. Tentu saja dong ya kan, Siwoo menolak. Siwoo berjanji akan menghapusnya jika Doha memberikan gambar yang lebih baik dari ini. Janji jari kelingking pun mereka lakukan. Tapi Siwoo tak melepaskan tangan Doha sehingga mereka berjalan dengan bergandengan tangan. Karena hal tersebut, Doha pun langsung bertanya apakah Siwoo menyukai dirinya. Tanpa berpikir panjang guys, Siwoo pun mengatakan iya. Percikan asmara terpancar dari mereka. 너 혹시 나 좋아해. 약속 어기면 안 돼. Di saat Doha dan Siwoo malu-malu tai kucing dengan kondisi yang ada, tiba-tiba hal tak terduga terjadi di antara Kim Ha dan Hamin. Yap, mereka berdua didatangi oleh seorang wanita yang membuat Hamin terdiam. Kira-kira siapa wanita ini ya? 너 나 좋아해? 몰랐어? 예를 들면? 예를 들면 Di saat Doha dan Siwoo malu-malu dengan kondisi yang ada guys, tiba-tiba hal tak terduga terjadi di antara Kim Ha dan Hamin. Yap, mereka berdua didatangi oleh seorang wanita yang membuat Hamin terdiam. Wanita ini ternyata adalah guru lesnya Hamin dan menyukainya. Hamin sang playboy ini ternyata menyimpan cinta yang tulus pada guru lesnya. Sayangnya ketika itu Kim Ha malah menggandeng Hamin dan mengaku sebagai pacarnya. Sang guru ikut senang namun Hamin justru kesal. Ia tak menyangka bahwa kesalahpahaman ini terjadi di antara dirinya dengan sang guru pujaannya. Karena kesal tersebut, kini hubungan Hamin dan Kim Ha pun sedikit merenggang. 안녕하세요. 오 하민. 좋은 시간 보내래. 좋은 시간 아니고 그냥 친구.
Guys, yuk kita lihat dari sudut pandang si Hamin. Oke ya, ternyata guys, Hamin yang pintar dan ceria ini hanyalah sebuah kepalsuan. Ia hanya pura-pura bahagia padahal dirinya rapuh. Aduh, ia selalu dibanding-bandingkan dengan abangnya yang sukses dan kerja di luar negeri. Orang tuanya selalu menuntut Hamin untuk belajar agar bisa mengikuti jejak abangnya. Itulah mengapa Hamin sering menggoda wanita. Ia hanya ingin mendapatkan kasih sayang guys. Ia menyukai guru lesnya pun karena sang guru perhatian padanya. Sayangnya sang guru telah memiliki kekasih. Meski begitu, Hamin tetap tulus mencintainya. Pedih. Lanjut ya guys, 6 sejoli ini pun kemah bersama. Di sana Kim Ha mendapatkan telepon dari ibunya, namun tak diangkatnya. Hamin pun bertanya, ngapa nggak kau angkat? Dengan datar Kim Ha mengatakan bahwa ini bukan urusan Hamin. Yap, kesenggangan masih terasa di antara mereka guys. 괜찮다고. 네가 뭔 상관인데? Untuk mencairkan suasana, ternyata Ki-hyun mencuri soju milik ayahnya. Mereka kaget dong ya kan, karena tak seharusnya mereka minum, kan mereka masih bocil. Ki-hyun mengatakan bahwa tak apa minum sedikit saja. Meski masih di bawah umur, tak ada salahnya mencicipi soju di usia remaja, kata si bangke ini guys. Karena rayuan Ki-hyun, mereka pun minum sedikit soju. 절대 안 걸려. 걸릴 수가 없어. 술이 워낙 많아가지고. 짠! 이게 바로 양주라는 거야, 이 애기들아. 자기야. Ternyata sedikit soju tersebut mampu membuat mereka mabuk. Mereka meracau tak karuan, bahkan Boram nyaris muntah. Boram dan Ki-hyun pun pergi ke toilet. Sementara Siwoo yang mabuk malah menyandar ke bahu Doha. Momen ini membuat jantung Doha tak karuan dak-dikduknya guys. Malam itu Hamin menelpon sang guru untuk melepas rasa rindunya. Gatal kau ya. Ternyata sang guru sedang mabuk di klub bersama pacarnya guys. Saat hendak kembali ke lokasi kemah, tak sengaja Hamin melihat Kim Ha. Di sana Kim Ha baru selesai menelpon neneknya. Hamin mengatakan bahwa Boram dan Ki-hyun kini sedang dekat. Begitu juga dengan Doha dan Siwoo. Hamin lalu mengajak Kim Ha berkencan karena hanya mereka yang tidak memiliki pasangan. Rumor kedekatan mereka di sekolah sudah tersebar sehingga tak ada salahnya bila mereka pacaran. Kim Ha yang sadar bahwa ia hanya tempat pelarian pun menolak ajakan tersebut. Karena tak terima cintanya ditolak, Hamin pun mengatakan bahwa Kim Ha tak lebih baik dari dirinya. Ia meminta Kim Ha menyudahi kebohongannya. Kebohongan apa ya kira-kira? Entahlah bang. 거짓말 적당히 해. 우리가 길면 잘린다. Kim Ha yang kesal pun mengatakan bahwa Haminlah yang harusnya menghentikan kebohongannya. Harusnya Hamin membuka topeng dirinya yang pura-pura bahagia itu. Sungguh sangat menyedihkan melihat Hamin yang mengemis kasih sayang. 너가 하는 게 거짓말이겠지. 너도 Perdebatan di antara mereka terus terjadi guys. Hamin mengatakan kecurigaannya pada Kim Ha. Mengapa Kim Ha yang tak pernah ikut iuran jalan-jalan bisa les kesenian? Hamin curiga kalau sebenarnya Kim Ha berbohong dan tak pernah mengikuti les tersebut. Sontak saja Kim Ha terdiam mendengarnya. Diamnya Kim Ha menjadi jawaban bahwa Kim Ha memang tak pernah mengikuti les tersebut. Kebongkarlah ya kedok Kim Ha yang pura-pura kaya dan les kesenian pun membuat Hamin kecewa. Hamin tak bisa membayangkan bagaimana jika Doha dan Boram tahu busuknya sahabat mereka ini. Perdebatan mereka terhenti karena Ki-hyun dan Boram datang menghampiri. Kim Ha dan Hamin terpaksa menyembunyikan perselisihan di antara mereka. Di sisi lain, Siwoo ternyata sudah tidur di pangkuan Doha. Ketika itu ada panggilan masuk ke HP Siwoo. Karena Siwoo tidur, Doha pun memberanikan diri untuk mengangkatnya. Ternyata guys, yang menelpon adalah siapa coba? Seorang wanita yang kita sebut saja adalah Siti guys. Si Siti ini heran mengapa si Doha yang mengangkat teleponnya. Ia marah karena Doha dan Siwoo masih bersama selarut ini. Karena bingung, Doha pun mematikan teleponnya. Ia jadi curiga bahwa Siti adalah pacar Siwoo. Ia tak habis pikir dong ya kan, bagaimana bisa seseorang yang telah memiliki pacar menyatakan cinta padanya. Karena belum resmi pacaran, Doha pun tak bisa marah. Tak lama kemudian Siwoo pun bangun dari tidurnya. Ketika itu Doha langsung menghindar dan hendak pergi. Siwoo yang baru mengecek ponselnya langsung sadar bahwa kesalahpahaman baru saja terjadi. Ia pun mengejar Doha dan hendak menjelaskan semuanya. Belum sempat menjelaskan yang sebenarnya guys, Doha pun langsung memotong pembicaraan. Dasar wanita. Ia belum siap menerima kenyataan bahwa Siwoo telah memiliki pacar. Ia memilih tak tahu apapun agar bisa tetap dekat dengan Siwoo. Kira-kira siapa ya si Siti ini?
마주할까봐. 나 먼저 집에 갈게. 솔직하게 말해서. By the way guys, kalian tahu nggak sih kenapa si pendiam Siwoo ini bisa jatuh cinta pada si Doha? Alasannya simple sih ya. Ternyata Doha adalah orang pertama yang menyapa dan berbicara padanya ketika ia sedang terpuruk. Sejak saat itulah ia sering memperhatikan Doha. Kebahagiaan Doha adalah kebahagiaannya juga. Meski hanya bicara 1-2 kata saja dengan Doha, Siwoo sudah cukup bahagia. Aduh, simple banget bahagia abang ini. Lanjut ya guys, suatu hari Hamin sedang belajar bersama gurunya. Saat itu Hamin mengutarakan perasaannya pada sang guru. Sang guru hanya tertawa dan tak menyangka dengan apa yang didengarnya. Hamin mengatakan bahwa ia sedang tidak bercanda. Kenapa ibu kok ketawa bu? Ia berniat kuliah di tempat yang sama dengan bu guru. Gurunya pun tak ambil pusing dengan pernyataan cinta Hamin. 서현대 가서 쌤 꼭 만날 거예요. Sayangnya percakapan mereka didengar oleh ibunya. Karena Hamin ketahuan suka dengan gurunya, sang ibu pun langsung memecat dan menukar guru lesnya. Hal tersebut membuat Hamin murka dan kesal dong, ya kan? Dibandingkan harus menukar guru, kenapa sang ibu tak menukar anaknya saja? Hah? Gimana itu? Toh sang ibu sudah memiliki anak kebanggaan di luar negeri. Dengan kesal itu, Hamin pun minggat dari rumah guys. Tahu kalian minggat kan? Pergi. Ia pun pergi ke rumah Siwoo. 영어 과외 선생님 바꿀 거야. 아니 바꿀 필요도 없겠네. 이미 한 명 있잖아 귀한 아들. 그냥 아들을 바꿔. Sebelum sampai di rumah Siwoo, Hamin tak sengaja melihat Doha di sana. Ia bertanya, apakah Doha ingin ke rumah Siwoo? Yap guys, karena telepon Siti tadi malam, Doha jadi kepikiran dan gelisah. Itulah alasan mengapa ia sedang ada di dekat rumah Siwoo saat ini. Karena takut ketahuan, Doha pun mengelak dan mengatakan bahwa ia sedang tak mencari Siwoo. Ia meminta Hamin untuk merahasiakan pertemuan mereka saat ini. Hal itu tak sengaja terdengar oleh Siwoo yang akhirnya salah paham. Ia mengira bahwa Doha dan Hamin sedang PDKT-an. Ia tak ingin merusak kebahagiaan Doha dan juga tak ingin merebut wanita yang disukai sahabatnya. 시우 만나러 온 거 아니야? 아닌데? 왔는데? 아니라니까. Di rumah Siwoo, Hamin curhat pada Mas Andi akan dirinya yang kabur dari rumah. Hamin berharap bahwa Mas Andi lah abangnya. Begitupun Mas Andi yang juga berharap Hamin lah adiknya. Siwoo yang pendiam ini hanya cuek dengan keadaan. Hamin pun mengatakan tentang kisahnya yang menyukai guru lesnya. Disinilah Siwoo sadar bahwa wanita yang disukai Hamin bukanlah Doha. Ia langsung berlari mengejar Doha guys. Ia mendapati Doha sedang duduk di taman. Kala itu Siwoo tak menghampirinya namun malah menelponnya. Ia meminta Doha menoleh ke belakang dan Siwoo pun mempersembahkan senyumannya yang begitu manis. 이번엔 제대로 돌아봤네. 할 수 있는 게 생겼다. Tentu saja dong ya kan, Doha jadi ikutan tersenyum. Percikan cinta kembali tercipta ya guys. Suatu hari, 6 sejoli ini janjian kumpul bersama. Titik temu mereka adalah di taman. Ketika Boram dan Doha hendak OTW ke taman, seorang siswa sekolah lain datang menghampiri. Siswa ini bernama Ratna dan ia adalah teman Doha semasa SMP dulu. Ratna mengajak Doha hangout bersama, namun ditolak Doha karena ia harus ke taman. Mendengar kata taman, Ratna pun meminta untuk ikut. Sesampainya mereka di taman, Ratna pun langsung terkejut melihat Kim Ha. Ratna mengatakan bahwa Kim Ha adalah Joyeon. Nah, apa maksudnya ini? Sontak saja ya kan, Kim Ha terdiam dan pura-pura tidak kenal. 같이 가자. 오케이. 너 조연이 아니야? Ratna mengatakan bahwa Kim Ha adalah Joyeon, si siswi udik zaman SMP dulu. Ia bingung mengapa Doha tak menyadarinya padahal Doha pernah berjumpa dengan Joyeon semasa SMP. 뭔 개소리야. 쟤 왜 저래? 아 왜? 우리 재작년 특강 때 학원에서. Oke guys, kita kilas balik dulu. Ternyata Kim Ha yang dulu adalah Joyeon yang udik, si Ratna ini terus mengusiknya dan mencontek PR darinya. Karena berlatar belakang tidak mampu, Joyeon ini sering memakai pakaian usang. Bahkan kaos kakinya pun beda sebelah guys. Saat jam istirahat tiba, Doha yang dari sekolah lain pun datang berkunjung. Doha terlihat keren, baik serta bersinar kala itu. Joyeon yang melihat Doha pun langsung terpesona. Ia ingin menjadi seperti Doha yang bersinar dan diperhatikan banyak orang. Nama Hana terdengar sangat indah bagi Joyeon. Karena motivasi itulah ia mengganti namanya menjadi Hana guys. 예쁘지? 그냥 이렇게 신고 다니려고.
할래, 개명. 나도 하나가. Yap, Kim Hana. Ia merubah penampilan serta karakternya dengan meniru Dohana. Sayangnya, saat SMA ia harus berada di kelas yang sama dengan Dohana. Ia merasa sedikit bersalah, namun kembali tenang karena Dohana baik hati dan mau berteman dengannya. Yang namanya manusia tentunya tak ada kata puas ya kan guys. Kim Hana terus berjuang agar dirinya lebih menonjol daripada Dohana. Itulah alasannya mengapa ia belajar dengan giat. Ia ingin nilainya lebih unggul dari Doha. Di saat ia lebih populer, ia membeli lip tint dan dompet yang sama dengan Doha agar terkesan Doha lah yang menirunya. Ia juga mendekati Hamin karena ia tahu bahwa Doha menyukainya. Busuk banget hatinya ya ternyata guys. 안녕. 더 진짜 같은 하나가. 도하나랑 김하나랑 같은 반이네? 그럼 우리 뭐라고 불러야 되냐? Oke, kita kembali ke cerita. Di saat terpojok oleh Ratna, Kim Ha pun tetap kekeh bahwa dirinya bukanlah Joyeon. Hamin yang sudah tahu segalanya pun langsung menolong Kim Ha. Ia mengajak Kim Ha pergi dari sana. Meski Hamin telah menolongnya, Kim Ha yang masih kesal pun marah dan meminta Hamin untuk tak ikut campur dalam hidupnya lagi. 그냥 나 신경 쓰지 마. 그냥 애들이랑 가서 놀게. 야, 걱정하는 척 하지 마. Usai kejadian itu guys, kecurigaan Doha tentang Kim Ha yang menirunya pun kembali. Doha yang baik hati berusaha mengalihkan pikirannya dan memilih untuk mempercayai Kim Ha. Sayangnya saat di sekolah justru Kim Ha lah yang menghindarinya. Ia takut jati dirinya terbongkar di depan Doha. Ulah Kim Ha menghindari Doha dan Boram, kini Doha dan Boram lah yang dituduh mengucilkan Kim Ha. Siapa yang salah, siapa yang difitnah ya kan guys? 쟤네 분명 알지도 못하면서 여기저기 말하고 다닐걸? 냅둬. 여보랑 인사 씹던데? 쟤네 김하나 떨군 거 아니야? Hari-hari telah berlalu dan hubungan mereka masih saja renggang. Meski Doha dan Boram berusaha mencairkan suasana, tapi Kim Ha tetap saja menghindar. Suatu hari ujian pun dilangsungkan. Doha mendapatkan nilai yang tinggi kala itu guys. Lain cerita dengan Kim Ha yang justru mendapat nilai yang rendah. Hal itu karena buku catatannya telah hilang. Bagi Kim Ha, buku itu adalah jimat. Karena hubungan yang merenggang, murid di sekolah pun menuduh Doha lah yang mengambilnya. 필기노트? 헐, 너 그거 시험 때마다 꼭 챙기는 거 아니야? Doha yang cuek tak ambil pusing dengan tuduhan itu karena memang bukan ia yang mengambilnya. Ia tak peduli kata orang, yang penting teman-temannya mempercayainya. Di kelas, anak-anak terus menyemangati Kim Ha dan terus menuduh Doha. Kim Ha yang mendengar sahabatnya dituduh pun tak menyanggah hal tersebut. Tak sengaja guys, Doha mendengar semuanya. Ia kecewa kenapa Kim Ha tak membela dirinya, padahal Kim Ha tahu bahwa dirinya bukanlah pelakunya. Dengan spontan, Kim Ha mengatakan bahwa dia tak menyanggahnya karena memang dia tak tahu siapa pelakunya. Ditambah lagi, nilai Doha tiba-tiba bisa lebih tinggi dari dirinya. Perkataan Kim Ha tersebut seolah-olah curiga bahwa memang Doha lah pelakunya. 너 지금 무슨 소리 하고 있는 거야? 넌지 아닌지. Doha tentu marah dan kecewa dong ya kan guys. Bagaimana bisa sahabatnya sendiri mengatakan hal tersebut? Kim Ha bahkan tega membandingkan Doha dengan dirinya. Dia adalah Hana yang pintar, sedangkan Doha adalah Hana yang agak goblok gitu lah ya. Mendengar itu darah Doha mendidih guys. Bisa-bisanya perkataan itu keluar dari mulut Kim Ha. Doha sangat ingin mengungkapkan kebenarannya bahwa Kim Ha adalah Joyeon yang meniru dirinya. Karena baik hati, Doha menahan emosinya dan memilih untuk diam. Ia tak ingin Kim Ha yang sudah ia anggap sebagai sahabatnya dipermalukan. 난 공부 잘하는 하나고 넌 공부 안 하는 하나니까 아는 척하지 마. Ternyata nih guys, buku catatan Kim Ha ini tertinggal di taman sekolah. Tak sengaja dua orang siswa menemukannya. Dua siswa tersebut kemudian meminta tolong pada Siwoo untuk menyerahkannya pada Kim Ha. Sayangnya Siwoo lupa memberikannya sehingga Kim Ha mendapat nilai jelek dan menuduh Doha sebagai pencuri. Mengetahui Doha dituduh, Siwoo pun langsung menjumpai Kim Ha dan menyerahkan bukunya. Siwoo juga meminta Kim Ha meminta maaf pada Doha. Kim Ha menolak menerima buku tersebut karena sudah terlambat. Nilainya kini telah hancur. Tak hanya itu guys, Kim Ha juga mengatakan bahwa Doha bukanlah temannya. Tak sengaja hal itu terdengar oleh Doha dan membuat Doha murka. 야, Ia telah mengalah demi menutupi aib temannya. Namun ternyata Kim Ha tak menganggap dirinya teman. Ia pun mengutarakan kekecewaannya dengan meledak-ledak.
Tak terima dimarahi Doha, Kim Ha pun langsung meluncurkan kebohongan lagi. Ia mengatakan bahwa Doha meniru dirinya. Doha sengaja membeli lip tint dan dompet yang sama untuk menirunya. Tak hanya itu guys, ia juga menuduh Doha merebut Hamin darinya. Ia berbicara seolah-olah Doha lah yang meniru dirinya. Perkataan Kim Ha tersebut langsung membuat satu sekolah geger dan membuat citra Doha buruk. Doha hanya bisa terdiam melihat kebusukan Kim Ha. Ia tak menyangka bahwa Kim Ha tega memfitnahnya. Tak sengaja Doha memanggil Kim Ha dengan nama Joyeon. Hal tersebut membuat siswa lain kebingungan dan curiga bahwa Kim Ha lah yang sebenarnya menirunya. Karena takut ketahuan, Kim Ha pun kabur dari sana guys. Doha yang masih kesal pun mengejarnya. Ia masih tak terima mengapa Kim Ha tak menganggapnya teman. Kim Ha mengatakan bahwa Doha adalah penipu. Doha hanya berpura-pura baik, padahal ia juga tak suka jika nama mereka sama. Doha langsung mengatakan bahwa berkat nama yang sama itulah kita menjadi dekat. Meniru tak akan membuat seorang bisa sama dengan yang aslinya. Doha mengatakan bahwa ia senang bisa dekat dengan Kim Ha. Kenapa kita yang bersahabat ini harus bertengkar hanya karena kecemburuan sosial? Mendengar perkataan tulus dari Doha membuat Kim Ha malu guys. Ia kecewa dengan dirinya sendiri karena berusaha tampil lebih menonjol dari Doha. Ia tahu betul bahwa memang dirinya lah yang meniru Doha. Namun gengsinya yang tinggi tak bisa dibendung. Ia belum siap mengakui kesalahannya. Ia malah mengatakan bahwa ia sangat membenci Doha. 난 너 싫어. 착한 척하지 마. 왜 서로를 의식해야 되는 거야? 나도 너 싫어. Usai kejadian tersebut guys, Kim Ha tak masuk ke sekolah. Guru mengatakan bahwa Kim Ha sedang sakit. Boram dan Doha yang masih menganggap Kim Ha sahabat pun mengkhawatirkannya. Duh, baik banget lah mereka ini ya. Doha dan Boram pun meminta alamat rumah Kim Ha ke ruang guru. Mereka kemudian pergi mengunjunginya. Mereka tak menyangka bahwa Kim Ha juga tega pura-pura kaya, padahal ia adalah orang tak punya. Meski begitu guys, harta bukanlah faktor pertemanan mereka. Di rumah Kim Ha yang kumuh itu, Doha dan Kim Ha pun saling meminta maaf. Mereka sama-sama tak habis pikir mengapa pertengkaran ini bisa terjadi. Tak hanya itu, Kim Ha bahkan menangis haru karena tak menyangka bahwa Doha dan Boram masih mau menjadi temannya. 너도 울잖아. 야, 울지 마. 네가 뭐 거짓말쟁인 건 사실인데 뭐. Kini persahabatan mereka kembali terjalin. Usai pulang dari rumah Kim Ha, Doha pun ketemuan dengan Siwoo. Di sini Siwoo menembak Doha untuk menjadi kekasihnya. Doha akan menjawab iya jika Siwoo bisa menang basket di pertandingan besok. Yap, mereka membuat janji jari kelingking dan dengan pede Siwoo mengatakan bahwa ia pasti akan menang. 야, 뭐하냐? 약속. Nah, keesokan harinya tanding basket pun dilaksanakan. Konsentrasi Siwoo langsung pecah ketika melihat Siti ada di sana. Yap guys, Siti adalah orang yang menelpon ketika kemah waktu itu. Siti ini adalah wanita masa lalu Siwoo yang masih mengejarnya. Meski konsentrasi sempat pecah di menit awal, namun berkat semangat dari Doha, kini Siwoo kembali beraksi. Keinginannya untuk jadi pacar Doha sangat besar hingga ia bisa menang dengan mudahnya. Usai kemenangan, ia langsung memeluk Doha. Tak hanya itu, ia langsung menagih janji Doha dan mencumbunya di depan banyak orang guys. Mwah, tentu saja hal tersebut membuat siswa lain teriak kegirangan dong ya kan. Kini Doha dan Siwoo resmi pacaran. Oh iya guys, masih ingatkan dengan pria anonim yang menulis pernyataan cintanya di mading untuk Hana? Yap, ternyata pria itu adalah Mas Andi yang menyukai Kim Hana guys. 나 좋아하잖아. Mas Andi dan Hamin sama-sama menyatakan cintanya pada Kim Hana. Namun Kim Hana justru menolaknya. Kim Hana mengatakan bahwa dirinya telah menyukai orang lain. Siapakah dia? Entahlah guys. 누구? 몰라도 돼. 뭐? 뭐야? 왜 그렇게...
Drama pun ditutup dengan persembahan lagu dari Doha. Masa-masa SMA memanglah masa paling indah ya kan sobat. Namun masa-masa tersebut juga fase terberat di mana seseorang akan mengalami cinta pertamanya serta beratnya perjuangan cinta. Dunia persahabatan yang pro dan kontra juga harus mereka jalani untuk proses mendewasakan diri. Fase remaja ini juga adalah fase persiapan untuk menentukan masa depan seperti apa yang akan kita jalani. Semua kisah pedih dan manis memang harus dilalui. Kamu adalah pemeran utama dalam hidupmu. Oke guys, dengan begitu cerita pun selesai. 안녕하세요. 서영고등학교 다니는 18살. 잘할 것 같아. 그치? 처음 들어본다 도안이고. Sebuah drama dengan judul Atin adalah seri web drama dari negeri gingseng Korea Selatan yang tayang pada tahun 2018 lalu. Drama ini sukses menghibur masyarakat hingga ia buat sequel musim keduanya. Atin karya sutradara Han So-ji ini membawa kisah mengenai kehidupan remaja di sekolah. Mungkin beberapa menganggap ini hal biasa, tapi ceritanya sangat menarik. Sepertinya penulis sudah melakukan riset mendalam mengenai bagaimana remaja memandang masalah hingga cara mereka menyelesaikannya. Berkat itulah para penonton dibuat nostalgia dengan kisah kasih di masa SMA. Pemeran utama Atin tahun 2018 adalah Shin Ye-eun dan Lee Na-eun yang merupakan member dari girl group April. Tak hanya itu, Kim Soo-hyun, Kim Dong-hee, Shin Seung-ho, dan Ryu Ui-hun juga tak kalah berpengaruhnya dalam drama ini guys. Kerennya lagi, setelah drama berakhir, para staf sudah membuat jadwal fan meeting di negara Jepang dan Korea Selatan atas permintaan dari para fans. Nah, bagi kalian yang menyukai drama bergenre komedi dan romantis seperti ini, drama ini boleh banget jadi masuk dalam list tontonan kalian guys. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Atin 7,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye.